الصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. مأمور إنساني على طول مأمور إنساني على طول منعود حباب منهم مثل الأغراب ولني مع سوا acara pembagian rapot dan wisuda murid RA Ittihadul Ummah tahun pelajaran 2025-2026. Kita sambut pembawa acara pada hari ini, Saudari Ziarati Unsal Husna SPDGR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan Ittihadul Ummah Al-Islami Ibunda Dr. Hajah Nurul Yakin MPD. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ittihadul Ummah Al-Islami Ayahanda Tuan Guru Haji Zainul Islam SH. Yang kami hormati Sekretaris Yayasan Ittihadul Ummah Al-Islami Bapak Thohirin MPD. Yang kami hormati Pembina RA Ittihadul Ummah Bapak Haji Muhammad Wirawan Al-Faris SIP. Yang kami hormati Kepala RA Ittihadul Ummah Ibu Erlin Dewi Putri SPD beserta seluruh Dewan Guru. Yang kami hormati Kepala TPQ Ittihadul Ummah Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi MPD. Yang kami hormati Pembina Tahfiz Ittihadul Ummah Ibu Quratul Uyun SIKOM. Yang kami hormati Kepala Madrasah Salafiyah Bapak Muhammad Sahlan SH. Yang kami hormati seluruh wali murid RA Ittihadul Ummah yang berbahagia, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia dan berkah ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan di acara wisuda dan pembagian rapor RA Ittihadil Ummah tahun pelajaran 2025-2026. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada lantunan yang lebih merdu dari kalam ilahi, tiada syair yang lebih indah melebihi firman-Nya. Marilah kita simak pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ustadz Muhammad Zulkarnain. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bu Guru Fia Adha SP. Kepadanya disilakan. Di sana aku pergi.
duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Guru ulang lagi. Boleh anak-anaknya Bu Guru lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pembina Yayasan Ittihadil Ummah Al-Islami Ibunda Dr. Hajah Nurul Yakin MPD. Yang terhormat Ketua Yayasan Ittihadil Ummah Al-Islami Ayahanda Tuan Guru Haji Zainul Islam SH. Yang terhormat Pembina RA Ittihadil Ummah sekaligus suami saya yang tercinta Bapak Haji Muhammad Wirawan Al-Faris SIP. Yang saya hormati Ibunda saya, Ibu Bayi Rusmini. Yang saya hormati Sekretaris Yayasan Ittihadil Ummah Al-Islami Bapak Tohirin MPD. Yang saya hormati Kepala TPQ Ittihadil Ummah Bapak Tuan Guru Haji Dr. Fahrul Razi MPD. Yang saya hormati Ibu Pembina Ibu Pembina Tahfiz Ittihadil Ummah Ibu Quratul Uyun SKOMI. Yang saya hormati Kepala Madrasah Salafiyah Ustadz Sahlan. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Yayasan Ittihadil Ummah. Dan yang pastinya saya hormati seluruh wali murid RA Ittihadil Ummah yang sangat berbahagia, serta seluruh anak-anak soleh dan soleha Bu Guru yang selalu Bu Guru cintai dan banggakan. Laporan 1 tahun progres pembelajaran yang bermuara pada acara kita pada pagi hari ini. Mengapa bisa demikian? Ternyata karena rumusan pola sebuah pendidikan bisa dilihat hasilnya dalam jangka panjang. Itu sebabnya pentingnya keseriusan kita bersama guru maupun orang tua untuk menanamkan pendidikan terbaik sedari dini. Karena tanpa ibu dan bapak sadari, penanaman fondasi di jenjang RA akan dapat ibu bapak rasakan setelah anak-anak mulai tumbuh menuju usia yang dewasa. Kematangan spiritual dan akhlak, sosial emosional, kemandirian, dan lain-lain akan sangat penting bagi kelangsungan kehidupannya kelak. Usai sudah perjalanan kisah kita, Bu Guru kembalikan jiwa-jiwa suci anak-anak kepada ibu dan bapak. Tolong lanjutkan perjuangan kita bersama. Seluruh hafalan Al-Quran, seluruh pendidikan lainnya yang kita pondasikan kepada anak-anak, tolong dilanjutkan. Kembangkanlah, karena ada jenjang-jenjang selanjutnya yang menunggu untuk terus berproses. Kami di sini akan selalu menunggu kabar bahagia dari seluruh alumni RA Ittihadil Ummah. Kelak suatu hari nanti, Bu Guru akan melihat dengan bangga anak-anak Bu Guru yang menjadi polisi, tentara, guru, dokter, ulama, penghafal Al-Quran, dan apa
bangga pernah menjadi bagian dari proses kehidupan kalian. Mendidik anak ibarat kita mengolah tanah yang kosong. Jika tidak ditanami bunga yang indah, maka akan tumbuh rumput liar dan semak belukar. Teruskanlah berikan pendidikan terbaik bagi penerus generasi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan sekaligus yang membuka acara prosesi wisuda. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Ittihadil Ummah Al-Islami, yakni Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zainul Islam SH. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sebelum beliau sekarang sudah kakanda Dr. Haji Nurul Yakin MPD. Kemudian yang saya hormati pula ada hadir di sini Kepala MTS Ittihadil Ummah Kakanda Ustaz Haji Burhanuddin SP, bukan sarjana pendidikan tapi sarjana pertanian ya. Sekaligus dulu pernah menjadi wakil Kepala RA, mohon maaf Kepala MTS ya, Bapak Tohirin MPD, walaupun menjabat hanya 3 bulan karena harus pergi menjalankan kewajiban menuntut ilmu di Jember. Kemudian ada Ketua Salafiyah Ustadz Sahlan, ada pembina RA Ibu Qoratul Uyun MPD ya. Ada juga di sini pembina RA Haji Muhammad Gurawan Al-Faris. Singkatnya seluruh Dewan Guru, pengurus yayasan, dan seluruh orang tua wali yang hadir pada saat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul pada hari yang tentunya sangat berbahagia. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin mengulas sedikit perjalanan tentang Yayasan Ittihadil Ummah, nama awalnya, kemudian adanya deregulasi dan peraturan perundang-undangan. Yayasan atau nama lembaga harus mempunyai 3 suku kata, maka muncullah nama Yayasan Ittihadil Ummah Al-Islami. Yayasan ini dulu berdiri pada tahun 1995. Mungkin para dewan guru atau yang sudah sekarang dewan asatidz, bapak ibu yang hadir di sini juga dulu mungkin masih anak-anak. Nah, di sini juga ada ketua TPA, mungkin ketua TPQ Bapak Dr. Haji Muhammad Ahrul Razi, mungkin baru berumur 3 tahun ya. Hebatnya dan mulianya menjadi seorang guru ya, atau guru ngaji kelas alif ba itu adalah peletakan dasar atau pondasi yang akan mengikuti perkembangan dan tumbuh kembang anak
sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat luar biasa, dan tidak semua orang bisa menjadi seorang pendidik, ya, apalagi menjadi guru RA, ya. Untuk menghadapi anak ini perlu, ya, perlu seni dan cara tersendiri yang tidak bisa ditularkan atau diajarkan. Jadi dia punya seni tersendiri untuk setiap seorang guru, bagaimana bisa mencetak atau menghasilkan generasi yang gemilang setelah 25 tahun. Nah, menjadi seorang guru RA ini adalah sangat luar biasa, apalagi tadi pencapaiannya, dia bisa dari tidak bisa mengaji, kemudian bisa mengaji, tidak bisa membaca, kemudian bisa membaca. Inilah dasarnya. Sehebat apapun dia harus mulai start dari titik awal. Dia bisa menjadi seorang tuan guru kelak, ya. Kelak dia menjadi seorang tuan guru, profesor atau doktor namanya, tetap, ya, dia itu bisa menjadi seorang profesor karena pernah diajar oleh guru yang paling dasar, yaitu di RA. Untuk itu selaku ketua yayasan, pertama saya ingin menyampaikan pesan, ya, untuk menjadi seorang guru atau pendidik, jadilah pendidik atau guru, iya atau tidak sama sekali. Sering saya sampaikan ini, ya. Menjadi seorang guru itu beda, ya. Termasuk saya walaupun ketua yayasan ini sebenarnya tidak punya bakat menjadi seorang guru karena kurang sabar, kurang teliti. Yang jelas kurang sabar lah kesimpulannya. Karena apa? Menjadi seorang guru itu diperlukan ketabahan, diperlukan kehati-hatian, ya, diperlukan ketulusan, karena kalau tidak hasilnya nanti tidak akan pernah baik, ya. Ini yang ingin saya titip pesan, ya, kepada para pendidik yang ada di RA ini. Kami dari yayasan hanya membantu memfasilitasi apa yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan kami. Kami tidak hidup dari yayasan, tapi kami punya prinsip kami menghidupi yayasan, ya. Jadi dengan demikian kami hanya ingin amanah ini supaya dijalankan dengan baik dan benar. Tidak cukup baik saja, tapi harus benar. Jalankan manajemen itu dengan baik dan benar, ya. Jadi sekali lagi, Yayasan Ittihadil Ummah ini dibentuk oleh para pendirinya dulu bukan untuk kami mencari hidup di yayasan, ya, tapi kami bertekad untuk menghidupi yayasan, ya. Nah, ini adalah prinsip kami dan inilah prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita harus menghidupi yang namanya perjuangan. Nah, untuk itu sekali lagi kepada kepala RA yang sekarang ini, supaya lebih fokus untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita. Seperti saya katakan tadi, mau menjadi guru atau iya atau tidak sama sekali, tidak bisa setengah-setengah. Kalau kita menjadi direktur, ada waktunya dia berhenti. Kita menjadi sopir, ada waktunya dia berhenti. Boleh kita setengah-setengah, tapi menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru, kita tidak boleh setengah-setengah, ya. Jadi apabila kalian menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru hanya sambilan-sambilan, ya hasilnya juga sambilan-sambilan. Kalian menjadi guru tidak menggunakan seluruh energinya, maka anak didik kita itu kalau dia kurang matang, ya kita juga kembali kepada gurunya, ya. Makanya ada pepatah kita lihat kan, kalau guru kencing berdiri, mesti muridnya kencing
berlari. Dan yang paling penting menjadi seorang guru itu tidak cukup hanya dengan katanya. Menjadi seorang guru itu harus menjadi orang yang tampil nyata, memberikan contoh. Sebagaimana Rasulullah itu menjadi contoh dan suri tauladan. Jadi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, ya, yang dibutuhkan oleh anak-anak kita itu bukan kata-kata, tapi yang dia butuhkan itu bukan pemimpin, tapi panutan. Ya. Menjadi seorang pemimpin itu semua orang bisa, tapi menjadi seorang panutan tidak semua orang bisa. Sebab apa? Apabila kita bisa menjadi seorang panutan, kita pasti menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau seorang pemimpin, belum tentu dia bisa menjadi panutan. Untuk itulah makanya Rasulullah itu, ya, dia sedikit kalimatnya, tapi actionnya banyak. Nah, supaya kita tidak jauh panggang daripada api dengan apa yang diinginkan oleh panutan kita, Nabi Muhammad SAW, mari seorang guru itu supaya menjadi contoh dan suri tauladan yang baik kepada anak didiknya. Kemudian yang kedua, saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua RA yang sudah sekian tahun ini, alhamdulillah progresnya terus baik. Semoga ya terus ditingkatkan. Sebagaimana saya sampaikan, untuk pendukung kegiatan belajar mengajarnya tinggal RA yang belum kita sentuh, ya. Insya Allah berikutnya setelah wisuda ini RA tuh harus punya gedung tempat belajar mengajar yang lebih baik. Insya Allah itu sedang kami usahakan, ya, supaya anak didik itu bisa nyaman belajar di tempat yang representatif kalau bahasa kerennya, ya. Nanti kita berikan satu AC yang bagus untuk, ya, supaya, ya, karena kelasnya 4, mungkin yang paling penting itu memulai, ya, yang paling penting itu memulai, ya. Kalau sudah ada satu yang terpasang, nanti akan menjadi motivasi, ya, untuk yang lain, sehingga nanti dari satu itu pasti akan menjadi 4. Yang penting memulai dulu, ya, ya. Jadi supaya itu nyaman tempat belajarnya. Karena saya lihat itu sudah dibuka di luar sekarang musim panas, kasihan anak didiknya tuh, saya lihat tadi sampai 100. Ah, itu jangan sampai nanti belajarnya tidak nyaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan juga terima kasih kepada bapak-bapak wali murid, ya, dari RA yang sudah mempercayakan pendidikan anak-anaknya. Selamat datang kami sampaikan kepada kami yang baru datang, ya, silahkan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Bapak-bapak Ibu wali murid, sekali lagi, ya, tolong berikan dukungan yang terbaik untuk yayasan ini. Kami sudah berjuang sekemampuan kami, ya, untuk memberikan fasilitas belajar yang mungkin masih jauh dari nyaman, tapi kami akan tetap, ya, akan tetap melengkapi fasilitas-fasilitas yang masih kurang, sehingga kenyamanan anak-anak kita belajar, semakin semangat untuk belajar, kemudian dia juga bisa menerima pelajaran dengan baik, dan orang tua wali murid yang datang menjemput anaknya ketika pulang, lihat anaknya masih cantik, tidak bergelepotan dengan keringat karena belajar di tempat yang pengap, ya. Nah, itu karena ini menyangkut anak-anak, ya. Ini anak-anak ini sensitif. Menjadi guru TK itu memang butuh kesabaran. Makanya saya berikan perlakuan khusus sedikit untuk RA ini,
agar lebih memperhatikan. Sebab sekarang kita banyak lihat di media sosial tempat penitipan anak-anak itu diikat saking keselnya. Ya, kita punya anak saja, kalau aktifnya berlebihan itu bisa bikin pusing kepala. Apalagi menjadi guru RA, dititipin anak yang datang dari berbagai rahim yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, kemudian tingkat ekonomi yang berbeda, cara pendidikan yang berbeda, makanya diperlukan kesabaran yang lebih. Ya, nah, ini sudah berapa menit saya ngomong ini, ya. Soalnya akan ada sambutan berikutnya. Biasanya saya tidak pernah panjang ngomong, ya. Cuman saya ingin menitip pesan, ya, kepada RA ini, tolong bangunlah jiwanya, bangunlah raganya anak-anak kita tuh. Jangan sampai ada santrinya yang sakit-sakitan. Harus diberikan pendidikan dari awal, ya. RA ini kenapa saya tekankan? Karena kalian peletak dasar, ya. Bukan di SD, ya. Inilah di RA ini, karena dia memang betul masih anak-anak. Kalau dibilang masih bayi, ya, bayi yang baru lepas dari sarangnya gitu, untuk menuju menjadi seorang anak. Nah, untuk itu tolonglah, ya, jangan emosi, jangan cemberut, karena apapun itu akan ditiru oleh anak didik. Ya, saat-saat mereka umurnya masih kecil, itu sangat mudah meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Tolong diniatkan itu, ya. Al-Quran itu imam kita, ya. Al-Quran imam yang kita bacakan. Jadi pelajaran pokok yang harus dipahami dan harus diketahui Al-Quran. Pelajaran yang lain itu pelajaran selanjutnya. Untuk itu RA, saya ingatkan Ustaz Dias, ini tugas dan beban tanggung jawab yang saya serahkan percayakan kepada Anda. Al-Quran itu yang utama, ya. Pelajaran yang lain itu nomor 2. Kalau dia sudah bisa baca Al-Quran, sumber daripada segala sumber hukum, aman. Mereka akan membawanya sebagai bekal sampai mati, ya. Pelajaran Al-Quran inilah yang akan membimbing hidupnya menjadi orang yang hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada senior saya yang dulu beliau adalah sekjen yayasan, sekarang sudah naik Kakanda Dokteranda Dr. Nur Yakin, sekarang sudah menjadi pembina. Nah, jadi pembina ini yang berhak mengangkat dan memberhentikan ketua yayasan, ya. Nah, jadi itu kalau beliau sekarang menjadi pembina, dulu saya masih kecil-kecil, ya, belum menjadi bagian dari yayasan ini. Jadi tidak pernah berpikir kalau sekarang ini bisa bicara di depan ini, bisa menjadi seorang ketua yayasan. Pak Thohirin yang sekarang menjadi sekjen saya, sebentar lagi mungkin akan menjadi kepala sekolah juga. Tolong, ya, diberikan perhatian lebih untuk yayasan ini supaya lebih sering memberikan masukan, memberikan perhatian, ya, supaya nanti jangan sisa-sisa waktunya, ya. Nanti hasilnya sisa-sisa Pak Sekjennya. Jadi boleh sibuk di luar, tapi hatinya tetap di Ittihadul Ummah. Beliau hanya mendampingi saya jadi kepala sekolah 3 bulan. Setelah itu dia kabur ke Jember, ya. Tapi apapun itu perjuangan, ya kita jalani, ya. Nah, kemudian yang paling banyak mendukung kita juga dulu, ya, Ibu Dr. Nur Yakin yang selalu memberi kita semangat. Jadi semua guru beliau yang tanggung makannya dan sebagainya. Semoga itu menjadi amal ibadah beliau, ya. Jadi kalau tanpa dukungan beliau, yayasan ini tidak akan pernah ada. Karena semua orang-orang pertama di yayasan itu yang mensupport kita beliau, ya. Jadi beliau itu dulu kalau ada ustadz yang tidak bisa makan,
dikasih gratis makan di rumah beliau ya. Jadi maka sebelum saya tutup, saya akhiri sambutan saya hari ini, maka apakah ada sambutan berikutnya? Tidak ada. Langsung dibuka ya, karena rupanya sambutan tunggal, mengingat para tamu undangan ini bawa anak-anak, jadi sudah tidak sabar acara yang dinanti-nantikan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekhilafan, dan sebelum acara ini saya tutup, akhiri sambutan saya. Maka pada hari ini tanggal 21 Juni acara wisuda RA Ittihadil Ummah As-Islami resmi dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Yayasan yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, agar rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita aminkan bersama doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Dr. Fahrul Razi FPD. Kepada yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayahanda kami Ketua Yayasan Tuan Guru Haji Zainul Islam dan juga rekan-rekan kami Kepala RA Ittihadil Ummah telah menyampaikan pentingnya daripada pendidikan. Di dalam perspektif keagamaan, pendidikan itu paling tidak ada 3 unsurnya. Ada at-ta'lim berkaitan dengan otak, at-ta'dib pembiasaan berkaitan dengan badan, dan juga tazkiyatun nafs berkaitan dengan hati. Di dalam perspektif ilmu barat paling tidak ada 3 ranah menurut Bloom yang kemudian disempurnakan oleh Anderson. Ada ranah kognitif, ada ranah afektif, dan ada ranah psikomotor. Dari semua perspektif itu ada suatu hal yang tidak kalah penting, yakni doa. Doa orang tua untuk anak-anaknya, doa guru-guru untuk murid-muridnya. Karena dikatakan di dalam hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Dalam hadis juga dikatakan la yuruddul qada illa doa. Tidak ada yang menolak daripada takdir itu kecuali doa. Oleh karenanya silakan seluruh jamaah terus mendoakan anak-anaknya. Semoga berkat daripada doa itu Allah sempurnakan keilmuan dan keberkahan daripada anak-anak kita. Mengadakan tangan mengharap ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita berdoa, sebagai tradisi yang ada di Yayasan Ittihadil Ummah Al-Islami, yang ini langsung diamanahkan oleh ayahanda kami Tuan Guru Haji Zainul Islam, sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan membersihkan hati kita sehingga tidak ada penghalang antara doa kita dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. بركة كاملة من يومنا هذا إلى يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul musaddid li tamamit tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan di kepala. Oke, itu yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, semua kamera. Oke. Selanjutnya pemberian penghargaan untuk murid berprestasi. Setiap prestasi yang diraih hari ini bukan hanya tentang sebuah sertifikat penghargaan, tetapi tentang perjuangan, semangat belajar, dan kerja keras mereka setiap harinya. Kini saatnya kita memberikan penghargaan kepada murid-murid terbaik yang telah menunjukkan prestasi luar biasa. Pemberian penghargaan pertama, kategori membaca alfabet terbaik, atas nama Satya Fitri Radani, Ena Kusuma. Oke, sini kita. Dan sini San, 2, 3, halo. Oke, ya. Pemberian penghargaan kategori membaca alfabet terbaik selanjutnya atas nama Muhammad Zafran Al-Hafiz. Erlangga Brahimta Hamdareksa, Baik Alisa Bidara, Hassa Mufidah, Muhammad Al-Maria Gibran, dan Nabila Al-Fatihah.
Mohon kesediaan untuk melakukan atas nama Kaisa Amelia Putri, Putri Ikrimayana, Putri Ikrimayani, Sofia Hidayati Ramdhani, kami panggil atas nama Putri Ikrimayani, Putri Ikrimayana, Laila Salsabila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan puitisasi terjemahan Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 10. Dan aku Syakila. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikal rujaa. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal tanah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lutfi dan Sakila mau pamit dulu ya, dadah. Wahyu pertama yang pernah menerangi dunia. Setiap kata yang terlantun bukan sekedar rangkaian ayat, melainkan pengingat bahwa ilmu adalah cahaya dan membaca adalah jendela menuju luasnya pengetahuan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah sekali lagi.
Amin.